Aku sukses nanti. Bukan cuma nonton, menghadiri gala premiernya. Yuk kita simak press Buka con-nya. puasa bersama jam 4 di momen puasa Ramadan dan menjelang Lebaran. Treatment yang saya buat sebenarnya karena saya cukup paham betul karakternya Ardit sebelum saya ngambil project ini, karena kita jalan bareng udah dari zaman Imperfect Series. Jadi ketika saya membaca dan melihat skrip ini tuh saya bisa melihat Ardit lah pemeran yang terbaik untuk film ini, dan juga Sarah Sechan lah yang bisa bikin kita kesel tapi kita juga memaklumi. Jadi semua dan mencintai tentunya. Yes. Dan mencintai tentunya. Jadi kan semua karakter-karakter yang hadir di sini memang berdasarkan experience saya juga terhadap teman-teman yang ada di sini. Makanya mungkin kalau dilihat Naya and Friends ya, kayak ada Reza, ada Vita, ada Cecel di sini, karena buat saya akan lebih mudah jika saya mencarinya justru ke dalam bukan keluar gitu, yang adalah orang-orang yang hadir di hidup saya yang selama ini support saya juga seperti layaknya Arga disupport oleh sahabat-sahabatnya. Wow, Naya. Sebenarnya nggak gitu. Saya lebih banyak diskusi ya sebenarnya sama terutama yang berhubungan dengan dinamika keluarga di Indonesia gitu. Karena saya merasa bahwa isu dinamika keluarga di Indonesia ini cukup dekat dengan saya, dan rasanya semua pasti pernah mengalaminya juga. Semua juga punya keluarga yang seperti itu. Semua juga tahu perannya masing-masing di dalam keluarga. Sehingga ketika mengemas dinamika keluarganya Arga, ya kita banyak diskusi langsung bersama para pemain, dari Ibu Renita, Ibu Ayu Lasmi. Kita diskusi satu-satu kira-kira karakter Tante Yara itu karakter yang seperti apa. Terus Ibu Ayu Lasmi juga yang di sini menggunakan jilbab dengan peran yang sedikit berbeda ya. Juga tentunya Mbak Lulu Tobing juga, itu juga saya juga banyak juga diskusi bahwa bagaimana orang tuanya Arga, terutama Mbak Lulu dan Mas Aryo yang dialognya nggak banyak, tapi bagaimana kita tetap bisa mengisi dan menghidupkan ya dengan membawa pengalaman-pengalaman kita ke dalam filmnya gitu. Kenapa Naya dan Fasbil setuju sama saya? Itu tuh yang perlu dipertanyakan, Karena lu mampu. Wih, asik deh. Apa tadi? Saya udah tekan saya. Langsung ngeblend. Saya udah media visit puluhan kali. Itu gimana hasilnya? Tadi terlihat dengan sangat baik kepercayaan yang dikasih Pak Sunil, Naya, dan tim dari Tebal Sukses nanti ke seorang Ardit Arwanda. Jujur di sini tuh setelah run syuting saya melipir sendiri terus nangis, ditenangkan oleh Reza Dika karena dengan segala beban syutingnya yang di luar comfort zone saya bisa diselesaikan. Saya nggak tahu hasilnya bagaimana, tapi melihat respon yang hadir seperti terdeliver dengan baik, alhamdulillah gitu. Tapi bukan Arga yang belajar dari Ardit, tapi Ardit yang belajar banyak dari Arga bagaimana memvalidasi perasaan. Jadi terima kasih untuk peran Ardit yang diberikan kepada saya. Wow. Sebenarnya di Pangkatnya juga ada beberapa yang mirip dengan in real life lu menjalani juga perjuangan dalam kehidupan ya. Kalau boleh diceritakan part yang mana? Naik transum subuh-subuh saya, bagi-bagi brosur saya, muka pucel lecek saya, Diputusin karena nggak punya duit. saya, apa lagi ya, tertekan berambisi untuk membahagiakan orang tua saya. Jadi mungkin 70% itu Arga ada di dalam diri saya gitu. Jadi sebenarnya ini lebih dokumenter, saya ini dokumenter ya. Cuma beda nama karakter aja ya. Daily vlog. Ada harga-harga yang akan menonton di momen lebaran nanti. Apa yang lo mau sampaikan lewat teman-teman media? Silakan. Jadikan ambisi, jangan jadi dengki. Terima kasih teman-teman wartawan yang sudah hadir semua. Terima kasih apresiasinya. Kalau peran saya sebagai ayah di film Tunggu Aku Sukses Nanti ini, sebenarnya pas aku pertama ditawarin, aku baca sinopsisnya emang ini potensi bagus banget gitu. Tapi ketika itu aku bingung, karena kenapa? Aku disuruh casting sama Naya sama Pak Sunil. Aku merasa
casting gitu loh. Aku ngerasa kan kalau selama ini emang aku nggak menjalankan sistem seperti itu. Cuman pas yang film ini aku ngerasa aku harus gitu. Nah, ketika aku ketemu sama Naya, ketemu sama Adit, akhirnya kita coba beberapa scene yang ternyata scene itu akhirnya cocok dan Naya sangat suka gitu loh. Dan akhirnya aku juga ngerasa, oh ternyata ada nilai kesuksesan sendiri ya ketika aku ngambil screen test itu, terus aku memperagakannya terhadap sutradara dan aku mendapatkannya. Jadi itu sukses banget gitu. Nah akhirnya dari situlah akhirnya aku merasa udah terbentuk sebuah hubungan yang sangat erat antara bapak dan anak sama si Argit. Nah, makanya ketika kita workshop udah enak banget ngejalaninnya gitu. Yang akhirnya ketemu sama Lulu, ketemu sama Kes, yang akhirnya kita dari workshop itu akhirnya kita membentuk sebuah keluarga baru lagi gitu. Itu yang kita rasakan. Makanya ketika kita syuting benar-benar kita merasakannya semuanya happy. Skrip itu kita udah tutup banget gitu loh. Karena Naya sendiri punya visi yang sangat bagus banget terhadap ceritanya Evelyn gitu loh. Dan aku merasa wah ini jelas banget sih. Yang akhirnya kita menjalankannya semua itu kayak nggak syuting dan semuanya benar-benar natural sekali gitu. Emang keluarga lagi berproses aja ya, Ya, gitu ya, betul. maksudnya ya. Siapa saya terima kasih Mbak Lulu seperti apa karena kan kita lihat di sini posisinya tuh, aduh sulitnya adalah nih keluarga suami nih gitu ya kan. Silakan. Terima kasih semuanya sudah datang ke sini lagi puasa. Terima kasih. Nambahin Aryo tadi ya, sebenarnya yang diperankan masing-masing karakter di sini kan sesuatu yang tidak asing. Kita lihat di tiap keluarga, kita merasakan di tiap lebaran gitu. Nah, untungnya saya nggak tahu gimana caranya nih, Naya menyatukan semua orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa langsung nyambung chemistry-nya. Seakan-akan memang kita ada di rumah nenek, natural, terus ada kamera aja gitu ngerekam kita. Jadi rasanya nggak kayak syuting gitu. Saya biasa berenang di dapur, di setiap rumah pun ada tante yang cerewet. Jadi semuanya natural dan nggak kayak kerja. Kita benar-benar syutingnya enteng banget dan bahagia banget. Ini karena sulapnya Naya. Yes, itu dia luar biasa. Hai semuanya, terima kasih. Kalau misalnya aku sebagai adik yang hangat, harmonis, dan juga tetap suportif ke kakaknya ya, walaupun aku tidak bisa membantu Kak Arga secara langsung, tapi aku bantu lewat emotional support aja gitu. Seperti aku sekarang Ashel dan Kak Ardit di dunia nyata juga aku sangat amat menantikan kesuksesan Kak Ardit di dunia nyata. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih untuk Rapi Film juga Pak Sumian. Terima kasih Naya kasih saya kesempatan untuk jadi Tante Yuli. Beda dengan Ari Wahab, saya nggak pakai casting. Sirik sama kami. Bukan. Karena mungkin Naya sudah melihat saya sebagai pribadi yang julid. Ini Sarah Sehan ini suka ngomel-ngomel di Instagram, suka kepo-kepo, suka nyinyir-nyinyir nggak jelas. Jadi kayaknya ini yang cocok nih. Jadi Tante Yuli dan Sarah Sehan gak usah casting, gak usah ngapa-ngapain, just be yourself. Jadi gitu ya. Bohong banget. Enggak, dan jadi Tante Yuli itu menyenangkan sebetulnya. Karena ya saya ngelihat di keluarga saya pun ada yang seperti itu. Mungkin saya sendiri. Saya pelajari Tante Yuli kok ini kayak dewe ya. Karena saya peduli sama keponakan saya sering itu anaknya adik itu. Ngasih gimana kuliahnya ini? Jadi saya pikir wah ini sih ya udah deh saya nih. Tapi karena saya dan saya senang banget bisa kerjasama sama semua yang muda-muda ini yang bedanya cuma 2 minggu umurnya sama. Betul. Berbakat suka lucu ya. Punchline terus. Iya ya. Berbakat sekali dan saya belajar banyak lah. Apalagi ada Ibu Nini Altarik juga. Jadi ini proses yang menyenangkan. Semoga semua terhibur dan jangan sampai mimpi buruk karena Tante Yuli. Ingat itu karena sayang.
Ya, di Lebaran pasti akan ketemu horor keluarga kayak gitu, pasti ada. Tapi karena dia sayang. Nah, kan berarti banyak Tante Yuli di keluarga-keluarga kita nih. Ada pesan nggak dari saya untuk Tante Yuli yang lagi Istighfar. Banyak istighfar. Kalau ketemu Tante Yuli istighfar, nggak usah baca ayat kursi itu berlebihan. Tepuk tangan ya untuk pada Ibu Nini Okarin seperti apa? Silakan. Saya pengen banget mengatakan dulu alhamdulillah Nirofil Nyalamin umur 77 masih bisa diberikan biasa. Kalau orang Jawa Timur, orang Kediri terutama bilang gitu, alhamdulillah teh Nirofil Nyalamin gitu. Jadi bukan alhamdulillah, bukan. Oke. Sebagai saya terus terang, sekarang nenek guru mau ngomong. Jadi ini film saya suka sekali karena betul-betul menggambarkan keluarga Indonesia. Ya, boleh dihitung kali. Oke, silakan. Ini betul-betul menggambarkan keluarga Indonesia. Gitu. Kalau nanti misalnya gini keluar, pasti orang akan bikin, family itu adalah ayah, nuclear family selalu pikirnya ya, ayah, ibu, dan anak, sudah cukup. Padahal di sini kita extended family-nya luar biasa sekali, sampai yang sepupu-sepupunya pun ikut-ikutan campur. Ikut-ikutan. Nah, jadi ini real, ini adalah realita di Indonesia adalah begini. Ya, oke, gitu. Makanya nontonlah. Terima kasih. Siap, terima kasih. Rekan-rekan media, baik yang kelihatan dan Waduh. Berkuasa sekali ketundung ya. Iya, untungnya di situ diikat. ya sebagai orang baru kita harus menyapa yang tampak juga supaya kita kalau jalan nggak kesandung. Terima kasih sudah memenuhi ruangan ini. Saya ingin menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nini. Saya merasa begitu tersanjung dapat berperan bersama-sama beliau menjadi salah satu anak yang paling dekat, dan tidak janjian juga hari ini kita sama-sama warnanya hijau. Dan saya ingin menyampaikan salut untuk sang pembuat cerita yang membuat tema dari film Indonesia menjadi semakin kaya. Film keluarga tetapi temanya berbeda ya dari film yang lainnya, dan moga-moga ini juga bisa memotivasi untuk para sinias yang lainnya untuk membuat film keluarga yang mempunyai representasi dari karakter dan identitas bangsa Indonesia. Saya pikir kita semua setuju dan mengetahui bahwa film adalah media komunikasi yang paling efektif untuk dapat menggambarkan karakter dan identitas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Dan saya pikir ini mungkin harus dipikirkan ulang oleh sang pembuat keputusan film ini menjadi terrealisasi, Bapak Sunil dari Rapi Film, mungkin untuk bisa memutar di luar wilayah Indonesia. Semoga kalian menemukan aku tadi di sana ya. Ada yang tahu nggak? UMKM. Interaktif banget media di sini, suka banget. Iya. Nanti ada voucher soto sabar yang di blok. Baru buka. Ya, viral. Nah, aku Bella di sana. Aku memerankan jadi anak Ibu Ayu, mirip kan? Tapi memang kurang budayawan aja aku gerakannya. Ya aku senang banget bisa pertama kali belajar tahu cara bikin film. Sebelumnya kan aku bantu nulis, bantu bikin cerita di NKCTHI, dan sekarang bantuin Naya, kayak bangga banget dan seneng banget karena Naya di karya ini dia to the fullest banget, dia total banget, dia
Sorry, kita lagi agak melo ngomong apa? PMS nggak ada masalah lain. Ya. Nah, nggak sopan jujur ini nggak boleh kayak gitu. Nggak apa-apa, serius. Ya, ya gitu. Daya kasih beri khusus ya, yang di sepupu yang kayak gini ya, Cel. Untuk yang UMKM, di setiap lebaran pasti kalian punya kan sepupu yang bawa dagangan terus. Iya, ada satu skrip yang di take out nggak boleh diambil ya? Iya. Nggak boleh disebut, nggak boleh teman-teman. Rahasia, penasaran nggak? Nggak akan tahu sampai akhir ya. Jadi, ya kayak main aja di syuting tuh kayak main. Tante-tantenya yang kalau dewasa banget di grup tuh kayak kekanak-kanakan ya semuanya, tante yang ini, tante yang itu. Jadi kita kayak keluarga beneran di luarnya dan kasihan nenek ada di grup, maaf ya nenek isi grupnya agak ini ya. Terima kasih. Tapi paham kan ya? Paham tadi ngomong apa ya? Paham. Potong aja nanti ya. Masih ada 15 detik, Cel. Silakan, Cel, masih ada 15 detik. Di sebuah film, jadi tidak ada nggak ada kesulitan lah untuk membangun chemistry-nya itu. Terus juga mungkin lebih ke gimana kita ngebawain hubungan ini supaya memang kelihatan ngeselinnya tuh ada, ngeselin antara Andin ke Arganya. Gimana sih dia mungkin terlihatnya seperti gimana sih kalau jadi perempuan tuh nggak pengertian, dimana Arga tuh udah banyak tuntutan, dia menuntut lagi juga. Ya lebih ke arah situnya sih mungkin kita ngegali cerita karakternya dan hubungannya itu di situ. Ya, soalnya mobil chemistry udah nggak ini lagi, ya udah nggak sulit ya karena udah. Mana coba kita pengen tahu tim Andin, boleh tepuk tangan tim Andin? Oke. Terima kasih ya guys. Terima kasih kepada Naya pastinya, sama Pak Sunil dan jajaran tim produksi Rapi Film masih bisa dapat kepercayaan main bareng dengan cast-cast yang luar biasa ini. Ya, kamu juga Kak, kamu wow, aku bangga banget bisa main sama kamu Kak. Di sini kan Fanny karakternya tuh jadi sahabatnya si Arga ya, yang selalu ada buat Arga dari kita SMA tuh udah temenan sampai kita gede sampai akhirnya begitu. Memang belum boleh spoiler. Memang nggak spoiler. Maksudnya Nggak ada yang begitu sih, cuma sahabat mah ada sih nginep-nginepan ya. Orang kalau pacaran tuh kalau nginep-nginepan satu kamar atau dua kamar sih? 2 kamar dong. Oh, ya nggak tahu, nggak pernah. Copot anjing gue udah. Terus gimana ya nge-build karakter sama si Naya, aku juga bingung sih kenapa aku yang dipilih jadi Fanny, karena kayak jujur Fanny Orang bingung ya semuanya. iya kan tuh kayak Aku nggak. karena kayak Fanny sama aku pribadi tuh aslinya jujur jauh banget gitu ya dari segi karakter hari-harinya. Kalau Fanny masih bisa ngomongnya tuh yang harus bijak, dewasa, tenang, yang Aslinya berisik. ya Aslinya orator teman-teman. Wow, gaung suaranya. Kayak emas ya. ya gitu lah kurang lebih. Tapi alhamdulillahnya tuh kayak ini juga pertama kali aku kerja sama Kanaya. Anjing Kanaya. Kok tiba-tiba Kanaya? Sama Naya. Terus kayak Tolong operator volumenya. Iya. Seru banget ini preskon. Iya. Pertama kali kerja sama Naya, kayak emang aku juga udah excited dari dulu kayak kerja sama Naya juga, dan akhirnya kesampaian. Dan iya, dan kayak aku gak nyangka, wow, syuting sama Naya tuh cepet banget ya gitu, enak banget, kayak aku mau lagi deh syuting sama Naya gitu. Jadi ya gitu sih kurang lebih. Sama Ardit juga chemistry-nya kita walaupun baru kenal di project ini, tapi kayak Ardit juga benar-benar ngasih fully semuanya gitu buat aku, buat Fanny, dan ya sama semua cast yang lain juga lovely. yes. Semangat perjuangan ini apa ya yang cocok buat sininya, tapi pengennya upbeat. Arit bilang, oh perunggu aja, perunggu cocok tuh sama pejuang cuan.
Terus akhirnya maju tak gentar ya. bener, tadinya mau maju tak gentar tapi kayaknya bingung mau nyari licensingnya di mana. Jadi akhirnya ya udah kita coba. Akhirnya Ardit bilang gemilang, terus pas dicoba ternyata cocok. Akhirnya minta Pak Sunil untuk request untuk masukin lagu itu, lalu ngobrol aja sama Candika. Ada satu scene yang belum dapat lagunya. Jadi sebenarnya kalau soal lagu, satu-satunya lagu sebenarnya udah fix, yang udah confirm dari awal penulisan adalah Petra yang tangguh. Itu awal tuh ketika aku baca dan aku banyak merubah di naskahnya tuh dengerin lagu Tangguh itu yang menurut aku cukup merepresentasikan perjuangan Arda dan keluarganya gitu. Lalu satu scene terakhir, scene lebaran itu nanya lagi ke Candika, sobat Spotify saya di sini, yang semua lagu Indonesia kayaknya dialah rajanya. Lalu kemudian Candika ngasih banyak list lagu, salah satunya adalah Si Lemah. Pas saya dengar, oh ini harus jadi lagu tema film ini juga untuk menutup, karena lagunya cukup merepresentasikan karakternya Arga yang adalah si lemah dan bagaimana bisa menerima diri kita sendiri. Yes, itu Ran featuring sama Hindia ya. Betul, Ran sama Hindia. Ada 420 juga di dalam, jadi memang banyak lagu-lagu, banyak ngobrol sama teman-teman cast itu. Iya. Dan cantik ya. Siap, terima kasih. Itu dia jawaban.